Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Ilham Maulana. Di sini kita akan membahas sedikit tentang perihal psikologi, seperti yang saya bahas kemarin. Bagi kalian yang belum tahu apa itu psikologi, bisa googling sendiri di Google banyak. Karena di sini saya akan membahas salah satu bab saja, yaitu tentang berpikir rumit dan berpikir secara sederhana. Seringkali orang-orang itu lebih memilih berpikir sederhana daripada berpikir rumit. Normal saja logikanya. Orang-orang itu lebih suka hal-hal yang sederhana daripada hal-hal yang rumit, karena biasanya hal-hal yang rumit itu lebih menguras tenaga dan apalagi menguras ide-ide dan pikiran kita itu seolah-olah harus diperas untuk berpikir rumit ketika kita berpikir rumit. Namun beda kalau kita berpikir secara sederhana, itu pasti cuma singkat-singkat saja. Apa yang kita bahas ya sekenanya saja, secara simple. Namun itu semua terbantahkan oleh psikologi. Karena dalam pandangan psikologi, berpikir rumit dengan berpikir secara sederhana itu sudah berbeda, yaitu justru kebalikannya kalau dalam pandangan psikologi. Yaitu kalau dalam pandangan psikologi itu berpikir rumit itu malah lebih menandakan orang itu simpelnya lebih jenius daripada orang yang berpikiran sederhana. Namun tidak semua demikian. Ini hanya pandangan dari psikologi. Memang secara umum orang-orang itu lebih suka berpikir secara sederhana atau komunikasi secara sederhana. Seringkali orang itu ketika diajak berpikir atau berkomunikasi dengan cara yang rumit, itu mereka tidak suka karena itu berat bagi mereka. Umumnya begitu. Namun dalam psikologi, orang yang berpikir rumit berbicara secara komunikasi secara kompleks itu menandakan dia itu memiliki kemampuan komunikasi yang baik atau spesial atau tinggi komunikasinya, itu menandakan kualitas yang berbeda. Jadi semakin dia rumit cara berbicara atau komunikasi, semakin kompleks pula bahasannya, sehingga kemampuannya itu bisa dilihat antara yang sederhana dengan yang rumit, itu kemampuan komunikasinya sudah berbeda. Lalu dalam psikologi komunikasi, berpikir secara rumit atau berkomunikasi secara rumit itu dalam psikologi komunikasi disebut dengan komunikasi canggih. Mengapa kok dikatakan komunikasi canggih? Karena pelaku yang melakukan komunikasi canggih ini memiliki mental yang lebih kuat daripada mereka yang berkomunikasi dengan secara sederhana. Mereka memiliki pemikiran yang lebih berkembang, lebih memiliki kemampuan berpikir dan komunikasi yang secara kompleks daripada mereka yang sederhana atau berkomunikasi secara sederhana. Itulah keunggulan mereka, sehingga mereka disebut dengan skill yang memiliki kemampuan komunikasi canggih dalam psikologi komunikasi. Lalu para peneliti meneliti bagaimana tentang efek dari kemampuan ini, yaitu kemampuan orang yang memiliki komunikasi yang canggih. Yaitu mereka itu memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan tersebut tentunya di bidang komunikasi, dan kelebihannya itu di bidang positif. Lalu para peneliti menghasilkan penelitian tersebut menjadi 3. Hasil positif tersebut tadi dibagi menjadi 3. 3 hal tersebut mengacu pada tingkat kecanggihan berkomunikasi seorang yang berpikir rumit. 3 hal tersebut adalah tingkat yang pertama yaitu komunikasi kasar. Lalu yang kedua adalah komunikasi tingkat menengah. Lalu yang ketiga adalah komunikasi tingkat canggih. Ya, ini adalah tingkat yang paling tinggi. Pertama-tama kita akan membahas tentang komunikasi yang kasar, yaitu bagaimana komunikasi kasar tersebut. Apa yang dimaksud komunikasi kasar? Komunikasi kasar itu adalah komunikasi dari seorang yang berpikir rumit, tapi bahasannya itu mengabaikan perasaan daripada orang yang diajak dia berkomunikasi. Contoh, orang yang saya ajak komunikasi memiliki perihal permasalahan hutang, lalu dia menangis.
Lalu saya berkata begini, tenang, jangan menangis. Masih banyak orang yang ingin membantumu dalam melunasi hutang. Itu termasuk mengabaikan perasaannya dengan memberikan opsi yang lain. Lalu yang kedua tadi adalah tingkat menengah. Tingkat menengah yaitu komunikasi dengan memberikan perhatian kepada orang yang diajak komunikasi. Contoh tentang memang hutang. Contohnya, ketika orang saya di dekat saya ini sedang memiliki masalah tentang hutang, seperti yang tadi, lalu saya berkata begini, tenang, tidak usah menangis. Saya tahu bahwa itu memang berat, itu adalah salah satu ujian dalam ekonomi. Tentu itu adalah ujian dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah contoh bentuk komunikasi tingkat menengah, yaitu dengan memberikan perhatian. Lalu yang ketiga adalah komunikasi canggih, yaitu komunikasi yang memberikan persetujuan atau sedikit pembelaan kepada orang yang diajak komunikasi. Contohnya begini, masih dalam perihal utang. Teman saya memiliki hutang, lalu dia menangis. Nah, saya masuk dengan komunikasi yang canggih, yaitu begini, tenang, tidak usah menangis, karena hutang itu memang wajar dalam kehidupan, karena itu adalah liku-liku dalam kehidupan. Tentunya pasti ada banyak solusi. Maklum saja kamu memiliki hutang yang banyak, karena memang keluargamu tidak hanya engkau saja, dan kau adalah tulang punggung keluarga. Jadi maklum saja kalau kamu menanggung dari semua hutang keluargamu. Nah, itu adalah komunikasi yang canggih, atau komunikasi yang memberikan pembenaran atau mendukung daripada keputusan atau nasib yang dia alami. Lalu komunikasi canggih dalam psikologi itu memiliki dampak positif, yaitu memberikan kenyamanan atau pesan yang lebih nyaman daripada komunikasi yang sederhana. Jadi komunikasi canggih ini dengan hasil dari berpikir rumit tadi menghasilkan komunikasi canggih yang memberikan rasa nyaman kepada orang yang diajak komunikasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa berpikir secara canggih, komunikasi canggih dalam psikologi komunikasi itu sebenarnya adalah strategi dalam memilih komunikasi. Jadi ini adalah strategi seseorang dalam berkomunikasi untuk menciptakan rasa nyaman kepada orang yang dia ajak berkomunikasi. Oke, sampai sini dari apa yang saya sampaikan tadi. Apakah teman-teman bisa berpikir atau bisa memilih antara mana berpikir rumit atau berpikir yang secara sederhana? Itu tadi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Teman-teman memilih yang mana? Sekian video dari saya, itulah yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.